Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Makin. Di sini saya akan mempresentasikan web service dan database sistem terdistribusi. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada konsep web service, kemudian ada konsep sistem database terdistribusi, yang keempat ada integrasi web service dan database, yang kelima ada studi kasus, yang keenam ada keuntungan dan tantangan, dan yang ketujuh ada kesimpulan. Pendahuluan. Sistem terdistribusi adalah sistem yang terdiri dari beberapa komponen perangkat lunak atau perangkat keras yang tersebar di berbagai lokasi, tetapi berfungsi sebagai satu kesatuan. Kemudian komponen-komponen ini berkomunikasi dan bekerja sama melalui jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Contoh dari aplikasi sistem terdistribusi yaitu ada yang pertama ada cloud computing, yang kedua ada IoT atau Internet of Things, yang ketiga ada e-commerce platform. Selanjutnya ada konsep web service. Web service ini adalah antarmuka yang memungkinkan komunikasi antara aplikasi yang berbeda melalui jaringan, biasanya menggunakan protokol HTTP. Adapun karakteristik web service, yang pertama interoperabilitas, yaitu web service dapat digunakan oleh aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman yang berbeda. Yang kedua berbasis protokol standar, menggunakan protokol seperti HTTP, SOAP, atau RST. Yang ketiga ada self-descripting. Web service dapat mendeskripsikan dirinya melalui dokumen WSDL untuk SOAP atau dokumentasi API untuk REST. Yang selanjutnya ada protokol utama. REST atau Representational State Transfer itu menggunakan HTTP sebagai protokol utama. Kemudian data juga sering dikirim dalam format JSON atau XML. Dan yang ketiga, sesederhana dan lebih cepat dibandingkan SOAP. Yang kedua ada SOAP atau Simple Object Access Protocol. SOAP ini berbasis XML dan SOAP ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan keamanan yang tinggi. Adapun contoh implementasi yaitu seperti API Google Maps untuk layanan geolokasi dan API Twitter untuk pengelolaan data media sosial. Konsep sistem database terdistribusi adalah sebuah kumpulan database yang tersebar di berbagai lokasi fisik tetapi tampak sebagai satu kesatuan kepada pengguna. Adapun keunggulan database sistem terdistribusi. Yang pertama ada skalabilitas. Nah, skalabilitas ini dapat menambah node baru tanpa mengganggu operasi. Kemudian yang kedua ada fault tolerance. Data yang direplikasi dapat mencegah kehilangan data akibat kerusakan node. Yang ketiga, dekat dengan pengguna. Yang di mana database dapat ditempatkan di lokasi yang dekat dengan pengguna untuk mengurangi latensi. Kemudian selanjutnya ada arsitektur database terdistribusi. Yang pertama ada horizontal partitioning. Data dibagi berdasarkan baris. Contoh, data pelanggan di wilayah A disimpan di node A, sedangkan di wilayah B disimpan di node B. Yang kedua ada vertical partitioning. Data dibagi berdasarkan kolom. Contoh, informasi kontak disimpan di satu node dan data transaksi di node lain. Adapun teknologi yang digunakan yaitu seperti Apache, Cassandra, sebuah sistem database NoSQL yang sangat skalabel, dan yang kedua ada MongoDB atau database NoSQL yang mendukung distribusi data dengan sharding. Kemudian integrasi web service dan database. Cara kerja yang pertama web service sebagai penghubung. Web service ini menjadi jembatan antara aplikasi front-end dan database back-end. Kemudian yang kedua ada HTTP request dan response, yang dimana digunakan untuk data ditarik lalu disimpan melalui request atau get, post atau put, dan delete. Yang ketiga, keamanan. Keamanan ini berfungsi otentikasi seperti OAuth atau API key sering digunakan untuk mengamankan komunikasi. Adapun contoh arsitektur yang pertama ada front-end. Front-end ini aplikasi berbasis web atau mobile. Kemudian yang kedua ada web service. Web service ini adalah API REST yang menghubungkan aplikasi ke database. Dan yang terakhir ada backend database. Database terdistribusi yang menyimpan dari data transaksi.
Contoh studi kasus. Contoh studi kasus di sini ada sistem pemesanan online atau e-commerce. Yang pertama, web service API ini mengatur data pelanggan seperti produk dan pembayaran. Dan yang kedua, database terdistribusi ini data transaksi disimpan di node yang berbeda untuk meningkatkan kecepatan sebuah akses. Selanjutnya ada keuntungan dan tantangan. Yang pertama keuntungan. Keuntungan yaitu yang pertama ada skalabilitas. Skalabilitas ini menambahkan kapasitas lebih mudah tanpa downtime. Yang kedua, ketersediaan tinggi. Sistem tetap berjalan meskipun ada node yang gagal. Dan yang ketiga, ada efisiensi biaya, yaitu menggunakan sumber daya cloud yang fleksibel. Adapun tantangannya, yang pertama konsistensi data. Cup Theorem harus memilih antara konsistensi, ketersediaan, atau partisi toleransi. Dan yang kedua, latensi, yaitu sebuah jaringan antar node dapat menyebabkan keterlambatan. Dan yang ketiga, kompleksitas pengelolaan, untuk memerlukan keahlian teknis yang tinggi untuk mengelola sebuah sistem. Kesimpulan, sistem terdistribusi ini menggabungkan keunggulan web service dan database untuk menciptakan aplikasi yang scalable, cepat, dan andal, serta penting untuk memilih arsitektur dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis untuk mengatasi tantangan yang ada. Terima kasih, sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.